Sejarah kerap kali terlupakan oleh peradaban, tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah tentang bangunan terlarang yang telah hilang. Lokasinya tepat di belakang saya berdiri saat ini, yang telah disulap menjadi Taman Hutan Kota. Hutan Taman Kota Antasari 101 menambah keasrian suasana kota Banjarmasin saat ini. Pohon besar yang tumbuh dan rindang setidaknya mampu meredam polutan jalanan. Berada di kawasan lalu lintas yang relatif padat di Jalan Lambung Mangkurat, posisinya menjadi strategis karena tepat berada di jantung kota. Diapit bangunan Gedung Pemuda atau KNPI Kalsel dan Sungai Martapura yang membelah kota, eksotismenya semakin nyata. Tidak salah jika sejak zaman kolonial Belanda, kawasan ini menjadi tempat yang begitu dikenang karena sempat menjadi cerita sejarah yang dihilangkan. Dan tentunya saya tidak akan sendiri. Kali ini saya juga akan ditemani kembali bersama dengan sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Bapak Mansyur. Halo Pak Mansyur, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Selalu bersemangat pastinya setiap hari dan selalu bugar. Baik, apa yang Bapak ketahui tentang bangunan terlarang yang saat ini sudah disulap menjadi hutan kota? Oke, jadi gedung Kapel atau gedung Society de Kapel ini sempat menjadi ikonnya kota Banjarmasin. Di mana gedung ini sebenarnya adalah gedung hiburan ya, gedung hiburan, kemudian tempat orang-orang Belanda main biliar, dansa, minum minuman keras, dan itu sebenarnya menimbulkan stereotip yang negatif bagi orang Banjar. Makanya banyak yang menggelari gedung ini adalah gedung setan lah, seperti ya, gedung setan, kemudian gedung tempatnya orang kafir, dan sampai-sampai terdapat idiom bahwa gedung ini adalah tempat terlarang. Kenapa dikatakan tempat terlarang? Karena kalau dalam pandangan Islam kan tidak setuju dengan yang namanya hiburan, apalagi tempat yang agak berbau maksiat, karena memang di sini kan ada dansa, tempat laki-laki dan perempuan yang lain muhrimnya itu berdansa dan sama sekali tidak sama sekali mengabaikan norma-norma kesopanan, norma-norma ajaran Islam yang dianut oleh orang Banjar. Makanya bagi orang Banjar tidak boleh datang ke gedung ini, tidak boleh, bahkan pun ya apalagi datang gitu kan lewat-lewat di gedung ini sama sekali juga dilarang, karena takutnya nanti malah akan tertarik ikut-ikutan kayak orang Belanda seperti itu ya. Ceritanya gedung ini juga panjang ya, karena dibangun di awal-awal, tepatnya di era awal abad ke-20, awal tahun 1900. Nah, waktu itu gedung Kapel ini wajahnya menghadap ke Jalan Lambung Mangkurat sekarang, pertigaan Jalan Lambung Mangkurat. Kalau dulu nama jalan Presiden Dehanwe, nama salah seorang presiden yang ada di Banjarmasin. Kemudian di pertigaan inilah dibangun gedung Kapel. Kemudian di sini di belakang gedung Kapel itu ada namanya kantin Serdadu. Kantinnya Serdadu Belanda yang biasanya berjaga di Benteng Tatas. Kemudian dari situ kantin di belakang sini ya, sehingga namanya kantin. Gedung Kapel ini juga dinamakan, dulu orang banyak menggalerinya itu rumah bola ya, jadi rumah bola, tempat orang main biliar. Dan ini tidak satu-satunya juga kalau di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Gedung Kapel misalnya di Surabaya ada juga seperti itu, fungsinya juga sama, tempat hiburannya orang Belanda. Kemudian juga gedung Kapel ini kadang-kadang dipakai untuk pertemuan sosialita, makanya sosialita ya, kalau sekarang namanya sosialita, kalau dulu namanya sosietet, pertemuan para pejabat-pejabat Belanda. Kalau sekarang kan sudah banyak kafe dan sebagainya. Kalau dulu hanya ini satu-satunya tempat pertemuan orang Belanda untuk bersantai, karena view-nya juga bagus. Di belakang ada Sungai Martapura, kemudian di belakang gedung Kapel ini dulu dibangun kebun binatang yang ukuran kecil ya. Akan tetapi memang cukup eksotis karena di belakang ada kebun binatang dan di belakangnya ada sungai. Kemudian juga di gedung Kapel ini kadang-kadang dipakai sebagai tempat untuk acara-acara orang Belanda, acara resmi. Di antara itu acara perpisahan dulu
ada namanya Residen Prusen tahun 1900-an pulang ke Belanda. Residen itu kalau sekarang pejabat wali kota gitu ya, pejabat wali kota, dan dia pulang ke Belanda dan dia mengadakan acara serah terima dan perpisahan di gedung ini. Kemudian juga gedung kapel ini juga cukup menarik karena di belakang gedung kapel ini dulu di sini ada dermaga. Jadi orang kalau kalau mau berkunjung ke wilayah-wilayah Banjarmasin, menikmati kota Banjarmasin, itu biasanya naiknya di belakang gedung kapel. Nah kemudian setelah gedung kapel ini di belakang ke sana lagi, karena di tempat kita berdiri ini adalah jalan raya. Nah, dulu jalan raya pos namanya, karena di ujung jalan itu ada kantor pos Belanda. Dibangunlah jalan di sini sampai tembus ke jalan pertigaan ya, jalan Imangkurat. Itu namanya jalan raya pos. Dan di belakang gedung kapel ini sebelah sana itu ada Hotel Banjar. Jadi hotel, kalau dulu hotelnya di area-area seperti ini ya, karena memang dekat dengan pasar. Nah kemudian juga gedung kapel ini ada beberapa kali berubah arsitektur. Kalau dulu awal dibangun, memang keletakannya masih sama persis, tapi dulu itu dibangun dengan gaya tradisional Banjar, mirip rumah Banjar. Setelah tahun 1920, gedung kapel ini dirombak lagi karena gaya arsitektur berubah menjadi gaya arsitektur modern ala Eropa, sehingga gedung kapel itu wajahnya berubah. Nah pada era itu banyak sekali kegiatan diadakan dengan pusat di gedung kapel ini ya, diantaranya misalnya lomba dayung perahu gitu ya. Jadi banyak yang menonton, kalau dari foto-foto masa Belanda, banyak yang menonton dari kapel ini ke belakang, karena memang di sini dijadikan tempat lomba perahu dayung ya, perahu naga. Lalu bagaimana setelah era Belanda? Oke, jadi gedung kapel pada masa Belanda era awal sebelum nantinya masuk Jepang itu masih tetap difungsikan sampai akhirnya ke tahun 42. Jadi di tahun 42 itu Jepang masuk ke Banjarmasin, semuanya dibakar. Termasuk gedung kapel ini dirusak juga, tapi masih tetap bisa difungsikan. Kemudian pada era-eranya Jepang juga dipakai sebagai bangunan untuk menunjang mobilitas orang-orang Jepang yang ada di sini, termasuk juga nanti difungsikannya Benteng Tatas atau Masjid Sabilal sekarang. Nah setelah masa kemerdekaan memang bekas dari gedung kapel ini itu dimiliki oleh Korem kalau tidak salah waktu itu informasinya Korem 101 Antasari. Kemudian baru setelah beberapa puluh tahun kemudian menjadi Balai Pemuda dan akhirnya menjadi gedung RRI. Jadi sebelum di PAL 2 ini sempat menjadi gedung RRI. Nah di sini memang gedung namanya Balai Pemuda, makanya di seberang kita nanti ada gedung RRI. Nah itu sebenarnya karena gedung KNPI, kemudian berdekatan dengan gedung kapel ini, karena gedung kapel ini dulu memang sejarahnya adalah gedung pemuda. Nah setelah gedung pemuda ini beralih fungsi, akhirnya menjadilah gedung RRI sebelum di PAL 2. Dari gedung RRI itu nantinya setelah beberapa kali kebijakan wali kota sampai ke tahun 2000-an itu akhirnya dibongkar menjadi hutan kota seperti yang ada sekarang. Banjarmasin dulu memang menjadi kota yang ramai sekali. Gedung kapel ini menjadi ikonnya Banjar, dan terakhir bahwa Banjarmasin dari dulu memang terkenal sebagai kota Venesianya dari timur. Baik, terima kasih. Iya. Menarik sekali tentunya, ini adalah sejarah yang bahkan saya pun baru tahu tentunya tentang salah satu ikon tentunya kalau seandainya masih ada, itu pasti akan menjadi ikon di kota Banjarmasin. Terima kasih sekali Pak Mansur atas informasi yang sangat luar biasa. Dan pemirsa, itulah tadi penelusuran jejak sejarah tentang bangunan terlarang yang telah hilang, dan semoga saja dapat menambah wawasan Anda tentang sejarah di Banua. Saksikan terus Banjar Historisme dan sampai jumpa.